Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Ekstra Manisma dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Talk Sewarta Pembangunan. Dan dimana pada sore hari ini kita akan membahas topik tentang menanti strategi Pemkab Aceh Singkil ya untuk menstabilkan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru yang tentunya sebentar lagi ya. Kini sudah tanggal 6 Desember ya, 6 atau 7 nih, 7 Desember ya, artinya ini sudah di awal-awal akhir tahun 2023. Nah, bersama saya di studio Radio Ekstra FM sudah hadir narasumber kita ya, ada Bapak pejabat Sekda Kabupaten Aceh Singkil, ada Bapak Ahmad Rifai, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Pak? Bang Dapi, alhamdulillah sehat. Ya, nampaknya sibuk banget nih Pak Sekda ya. Biasa sih sebenarnya. Baik. Ya, soalnya dari agenda kita jam 1 jadi jam 3 nih Pak Sekda kan Iya, gitu iya. ya. Jadi Betul. saking padatnya nih jadwal Pak Sekda kita begitu ya, tapi masih dapat berhadir ya untuk sore hari ini jadi narasumber saya. Nah, Insyaallah. perlu diketahui ya Ekstra Mania semua ya. Ini masih di awal-awal Desember ya. Harga kebutuhan pokok ini sudah mulai merangkak naik ya. Cabai ya, gula pasir, bawang merah dan lain sebagainya. Nah, ini kan seperti berulang begitu ya. Artinya setiap kali mau Natal atau hari besar gitu dan tahun baru 2024 nanti ya, itu selalu harga pangan naik begitu. Nah, kira-kira nih ya, dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sendiri kan ya lagi gencar-gencarnya juga instruksi dari Presiden untuk penanganan inflasi jangan sampai melonjak. Nah, ini kan sudah berulang dan tentu ada sebuah langkah yang akan diambil oleh Pemkab Aceh Singkil tersendiri. Nah, itu akan kita bahas ya selama lebih kurang 1 jam ke depan. Tapi sebelum itu Pak Sekda, saya mau ucapkan selamat dulu nih buat Pemkab Aceh Singkil ya atas rewardnya nih Pak Sekda ya. Ya. Reward berhasil melakukan pengendalian inflasi ya Pak Sekda ya selama 1 Siap. tahun ini begitu ya. Baik, Rewardnya betul. dari pemerintah Pusat. mendapatkan Dana segar dana segar ya sebesar hampir kurang lebih 10 miliar. kurang lebih 10 miliar. Nah, artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Singkil dalam setahun ini dalam pengendalian inflasi ini mendapat apresiasi dan dikatakan berhasil begitu Pak Sekda ya. Insyaallah. Iya, itu indikator keberhasilannya itu dilihat dari apa sih Pak Sekda? Mungkin bisa disampaikan lebih dulu kepada masyarakat ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Dapi. Ya. Kami pemerintah daerah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dan mengucapkan salam sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Walaupun kita ketahui beberapa waktu ini kita diberikan cobaan oleh Allah. Terkhusus ada beberapa kecamatan ini di Gunung Meria, Simpang Kanan, Kota Baharu, Singkil Utara mengalami banjir. Namun alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, baik itu Porkopimda, pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan semua unsur Porkopimda bekerja sama bahu-membahu membantu masyarakat korban bencana banjir untuk ya meringankan beban masyarakat. Dan terima kasih kami juga kepada perusahaan yang telah badan usaha milik daerah, badan usaha milik luar, badan usaha asing maupun hak guna usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan bantuan dan sumbangan kepada pemerintah daerah yang untuk disampaikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dan mengenai apa yang akan pemerintah daerah lakukan terhadap timbulnya nanti inflasi atau kenaikan harga barang,
seperti cabai, telur, beras, untuk kebutuhan pokok lah. Iya. Jadi sudah jauh-jauh hari pemerintah daerah melalui arahan pemerintah pusat selalu melakukan koordinasi. Iya. Terutama kami melakukan ini hampir setiap minggu nih, melalui arahan khusus Menteri Dalam Negeri dalam hal penanganan inflasi. Setiap minggu kita membuat progres kenaikan inflasi tersebut. Dan itu kita sistem koordinasinya yang telah kita lakukan. Dan untuk penanganan di lapangan, alhamdulillah semua instansi stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan, UMKM, kami sudah bersinergi untuk melakukan pencegahan secara dini. Karena kita ketahui seperti yang diutarakan Bang Dapi tadi, ini akan memasuki Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kita khawatir mungkin nanti dengan berhentinya angkutan umum, maka kondisi barang masuk mungkin agak terkendala. Untuk itu kita sudah kita antisipasi dengan memberikan dan memplotting anggaran untuk biaya tambahan bagi angkutan, subsidi angkutan itu salah satunya. Yang kedua, Pak Bupati sendiri juga sudah memprogramkan penanaman serentak untuk bahan-bahan yang bisa meningkatkan inflasi gitu. Jadi seperti cabai, bawang, padi. Jagung. Beliau juga sudah memprogram hal tersebut jauh-jauh hari. Itu program Pak Bupati di 4 bulan yang lalu dan alhamdulillah hampir di setiap kecamatan sudah dilakukan. 1 hektar. 1 hektar satu kecamatan. Dan insya Allah untuk sebenarnya ini akan kita lanjutkan untuk penanaman serentak ini. Mungkin nanti beragam ya. Mungkin di Gunung Meriah hampir 10 hektar, di Simpang Kanan 10 hektar. Dan ini kuantitasnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Mungkin ini gambaran yang coba kita lakukan untuk mencegah bagaimana genjotan inflasi ini bisa sangat tinggi nantinya di Kabupaten Aceh Singkil. Oke Pak, mungkin kalau nanamnya sekarang ini pasti lewat Nataru dan lewat Pak, kan begitu Pak. Benar. Nah ini dalam jangka pendeknya Pak. Artinya kan dalam sebulan inilah yang mungkin masyarakat sangat nantikan apa kebijakan yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Baik, terima kasih. Itu tadi kan seperti yang saya utarakan. Prinsipnya kita memang program ini sudah 3-4 bulan yang lalu penanaman serentak itu, dan insya Allah mungkin saat ini juga sudah berbuah ya. Sudah berbuah. Tapi itu salah satunya. Yang kedua tadi kita coba plotting anggaran untuk apabila memang terjadi sesuatu yang emergensi terhadap angkutan, kita subsidi angkutan tersebut agar seluruh biaya pembelian itu tidak menjadi tinggi di daerah kita. Yang ketiga, kita juga persiapkan ada beberapa kegiatan di mana gerakan pangan murah yang akan ditangani oleh SKPK terkait dan operasi pasar yang memang nanti apabila suatu saat terjadi inflasi yang tinggi di daerah kita bisa langsung diintervensi oleh pemerintah. Inilah yang sudah kita ramu, yang sudah kita persiapkan di Aceh, di kabupaten kita ini untuk penanganan inflasi di masyarakat. Itu subsidinya ke produsen yang ada di kabupaten kita Pak, atau seperti apa nanti konsep yang diiniin gitu Pak? Kayak misalnya nih kita para pedagang kita kan yang belanja sayuran dari daerah Sidikalang. Oke, yang kita tahu kalau kemarin subsidi itu yang beras dari Abdia Pak ya. Nah, kalau yang seperti ini karena ini sayur-sayuran bahan pangan nih dari
Sidikalang, Pak. Iya. Dan pedagang rata-rata juga mereka mungkin merayakan hari raya Natal nanti, Pak. Iya. Ini seperti apa, Pak, kira-kira? Ya baik, mungkin itu kan kalau kegiatannya di transportasi. Betul. Tapi untuk menjaga stabilitas harga tidak mesti harus ditransportasi. Nanti ada gerakan pangan murah, Ya. ada operasi pasar Ya. yang memang bisa dilakukan pada saat-saat akan terjadinya Nataru. Jadi itu salah satu tadi yang saya bilang untuk transportasi mungkin kemarin dan bukan kemarin ya, dan saat ini kita masih stok untuk biaya pengangkutan tersebut. Dan biaya pengangkutan tersebut bukan hanya untuk beras semata. Jadi nanti dinas atau stakeholder terkait bisa melihat. Jadi apa yang bisa meningkatkan inflasi, mereka bisa intervensi untuk biaya angkutan tersebut. Cabai merah misalnya, Pak, ya, yang kemarin katakanlah ini dapat bocoran dari orang rumah tadi, Pak, ya. Cabai merah minggu lalu itu sekitar 30.000, Pak. Tapi betul. Kemarin terakhir belanja itu sudah sekitar 60.000, Pak. Ya. Dan bisa jadi merangsek naik lagi nanti jelang akhir tahun. Iya. Inilah nanti makanya ada tim inflasi daerah. Ya. Ini biasanya mereka, makanya tadi kami tetap berkoordinasi setiap minggunya, Pak, tiap hari Senin kita tetap berkoordinasi. Makanya awalnya tadi saya bilang pemerintah daerah tetap berkoordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi, dan ini memang dikoordinir oleh pemerintah pusat untuk ini. Jadi bagaimana inflasi itu tetap terkontrol, dan ini ada tim yang akan menanganinya secara langsung. Bagaimana Bapak melihat sejauh ini efektivitas dari gerakan pangan murah ataupun dari pasar murah yang sudah dilakukan, Pak? Apakah sudah sangat berpengaruh untuk pengendalian inflasi kita di masyarakat gitu, Pak? Ya, baik. Sampai sejauh ini ya dari kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu gerakan pangan murah, pasar murah, gerakan pangan masyarakat dengan pasar murah, memang sangat membantu masyarakat. Karena ya hal ini ya memang gimana ya, kalau memang seperti yang kami dapatkan dari bahasa-bahasa masyarakat, kalau bisa ini 1 bulan sekali, karena gini, kita juga keterbatasan anggaran. Betul. Namun kita juga melaksanakan ini setahun misalnya 4 kali. Namun dengan besarnya antusias masyarakat, mereka berkeinginan malah kalau bisa sebulan sekali gitu. Namun itu juga mungkin ya tidak mendidik masyarakat untuk lebih mandiri ya. Kita berharap masyarakat kita bisa lebih mandiri dengan tidak hanya menunggu apa yang disuguhkan oleh pemerintah daerah. Dengan itu tadi kita ada menanam, memberikan pupuk, memberikan bibit. Sebenarnya kita juga nggak boleh gimana ya. Namun tidak boleh terlalu gitu, Pak, ya. Kita juga tidak iyalah, janganlah terlalu memanjakan masyarakat. Namun juga tidak langsung tidak memperhatikan masyarakat juga tidak baik, maksudnya. Mungkin ini gambaran yang bisa kami gambarkan dari pemerintah daerah. Karena kadang masyarakat ini karena sudah terbiasa dibantu akhirnya ya itu tadi, Pak, mengharap ya. Kan tetapi sebenarnya sifatnya bantuan ini kan pemantik, Pak. Betul. Ya supaya artinya dengan bukan berarti kita dikasih bibit cabai terus dikasih pupuknya gitu, Pak, ya. Terus nanti ketika panen dijualkan gitu kan. Ya memang kita tidak berharap diberikan bibit, diberikan biaya pengolahan, diberikan pupuk, diberikan biaya panen. Pada saat panennya dijual. Besok mau nanam, tunggu lagi bantuan. Makanya maunya kita tidak berharap seperti itu, dan masyarakat juga bisa memahami. Jadi kita ya adalah kebutuhan reguler orang-orang lain yang bisa kita berikan, jangan itu saja. Mungkin
Ya, kami memang sedikit kami berharap ini bisa membuka mata masyarakat kita untuk tidak hanya siap menerima bantuan, tapi mencoba berbuat untuk bisa mandiri. Ya kalau pertama-tama kita bantu mungkin ya tidak ada persoalan. Gitu. Ya. Indikasi ketika pemerintah membantu adalah ketika sudah tidak dibantu tapi masyarakat berhasil begitu ya, Pak. Tetap survive. Ya karena kita punya potensi lahan ya yang masih luas, kosong begitu ya di sektor perkebunan dan juga tentunya pertanian ya. Dan masyarakat juga harus menyadari ketika memang kebutuhan sayur mayur kita mungkin saat ini masih sangat ya tergantung dari pasokan dari Sidikalang. Tetapi pemerintah dalam hal ini sekarang ini ya sedang menggencarkan tuh gerakan menanam ya. Gerakan menanam. Itu masih level kecamatan Pak ya, belum lagi ke desa. Kalau umpamanya 1 hektar 1 desa di 116 desa Pak nggak bisa panen cabai kita Pak ya, bahkan bisa lebih Pak ya. Betul. Ini sebagai pemantik. Nah, kembali kepada masyarakatnya, apakah ketika nanti sudah dibantu, sudah disemangatin begitu ya, akan melanjutkan, meneruskan atau berhenti stop di situ saja ketika nggak lagi dapat bantuan, terus nggak lagi menanam gitu Pak ya? Betul. Menarik. Pak, kalau melihat tren kenaikan harga pangan ini, apakah masih ada dampak dari kenaikan harga BBM beberapa saat lalu kah? Atau memang ini sudah hukum dagang Pak? Kalau Bapak melihatnya nih Pak. Baik, ini kalau kami melihat ini merupakan kebiasaan pasar ya. Iya. Kebiasaan pasar yang pada saat momen-momen tertentu, jadi naik turunnya harga ini dikarenakan supply dan demand-nya. Nah, jadi kalau harga minyak yang naik, terus kondisi luar negeri yang tidak stabil, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh terhadap naik turunnya harga yang ada khususnya di Aceh Singkil kalau kami melihat. Tapi ya ini hanya momen waktu. Kalau kami melihat seperti itu. Ya tapi yang jelas Pak, jangan sampailah misalnya harga-harga ini naik ya, apalagi cabai naik ya kan, sampai memicu kita ya mengurangi pedasnya makanan yang kita santap. Iya. Betul. Karena kita identik dengan itu gitu ya. Betul. Belum lagi pasti ya rumah makan akan terdampak, banyak dampaknya. Nah, oke Pak, kemarin saya sebenarnya dapat pertanyaan nih dari ibu-ibu gitu ya di warung gitu ya. Kenapa kok harga pangan yang di gerakan pangan ini cuman beras, telur, terus kemudian gula, minyak goreng. Kenapa nggak ada bahan yang lainnya umpamanya yang kayak yang naik ini Pak, misalnya cabai atau apa Pak? Atau memang sudah ada ketentuan seperti itu Pak dari pusat? Baik. Mungkin ya memang kita ketahui beberapa bentuk pangan yang bisa naik turunnya inflasi itu, termasuk salah satunya mungkin cabai, bawang. Namun selama ini kita kan lebih menitik beratkan seperti pangan murah, terus bantuan pangan masyarakat itu kepada beras, telur, dan apalagi yang sifatnya bisa mungkin gula ya, yang sifatnya mungkin bisa tahan. Sedangkan cabai, bawang itu kan mungkin bukan tidak bisa kita bantu, tidak gerakkan untuk gerakan pangan murah, gerakan pangan masyarakat kan. Namun itu sifatnya eksidensial, hanya butuh waktu yang sebentar dan nanti tidak bisa bertahan lama. Jadi kita berharap ya, dan kebutuhan masyarakat terhadap cabai juga tidak terlalu mendasar, tidak seperti beras, tidak seperti gula, minyak. Jadi makanya inisiatif pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di intervensi lebih ke beras, ke
telur, ya. Gula ke pasir, gula, tepung gitu Pak ya. Iya. Oke. Pak, boleh kita ke penelpon Pak? Boleh, boleh. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Bang Dapi, ini saya Jura Ibu Jura di mana Bu Jura? di Laiputar. Di Lebutar. Oke, silahkan pertanyaannya Bu Jura. Bang Dapi, Ya. kalau misalnya jadwal untuk pasar murah itu lebih, maksudnya ditambah gitu. Oh, Ibu Jura minta jadwal pasar murah ditambah. Karena kan kebutuhan pokok sekarang tuh naik semua Bang Dapi. Bukannya makin ini ya, maksudnya makin membantu kayak gitu dengan kebutuhan yang sangat mahal gitu. Nah, untuk pasar murah itu apakah bisa kalau untuk akomodasinya itu ditambah seperti cabai atau yang menurut di pasaran itu mahal gitu. Nah, itu kan sangat membantu kita kali gitu. Terutama untuk saya yang ibu rumah tangga gitu. Iya. Bu, maunya pasar murah ini berapa kali dalam sebulan, Bu? Kalau bisa sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali ya. Iya, Kalau iya. selama ini emang yang Ibu ketahui berapa kali, Bu? Belum tentu sebulan sekali, Bu. Oh, belum tentu Bang Dapi. Kadang, nah itu pun kan kalau pasar murah kan beda-beda nih setiap daerah penempatannya kan. Kadang saya kan di Kecamatan Gunung Meriah, nggak mungkin dong kalau pasar murahnya di Singkil saya ke sana gitu Oke. kan. Jauh banget gitu. Iya, baik. Oke, terima kasih Bu Jura, itu aja. Itu aja Bang Dapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sekda nih. Baik. Ini benar sih yang dibilang Pak Sekda mewakili juga nih. Tadi udah Iya. disampaikan, silakan Pak. Benar. Selamat sore Bu Jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas unek-unek pertanyaan dan mungkin masukannya. Kami dari pemerintah daerah memang sebenarnya apa yang sama sih yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Kami juga berkeinginan untuk melakukan gerakan bantuan pangan, gerakan pasar murah ini kalau bisa setiap kecamatan itu sebulan 2 kali. Namun kita juga punya keterbatasan Bu Jura. Tapi alhamdulillah untuk 2023 ini kita melakukan pasar murah hampir di setiap kecamatan, walaupun mungkin ya tidak bisa seperti yang diharapkan masyarakat. Namun tetap ada di setiap kecamatan dan memang kapasitas dan intensitasnya mungkin tidak bisa saya seperti yang diharapkan. Namun itu pun ini kita juga sudah mencoba membuat skema untuk di 2023-2024 dengan adanya dana insentif fiskal dan inflasi yang kita terima, dana kemiskinan inflasi yang kita terima dari pemerintah pusat. Kita coba mengkalkulasikan sekiranya satu kecamatan itu berapa kali bisa kita lakukan kegiatan dan di kegiatan-kegiatan yang mengintervensi sekali dan memberikan gambaran pangan murah sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi catatan kami, namun kami belum bisa memberikan gambaran konkret mungkin ya Bu. Tapi ini masukan dan ini sudah terpikirkan sama kami nih Bu sebenarnya. Karena ya apalagi memang kondisi saat ini bukan hanya di Aceh Singkil mungkin Bu. Di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia memang kondisi kita memang sedikit agak sulit. Jadi namun dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk daerah kita ini, insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk ya lebih bisa membantu masyarakat kita Bu. Mungkin ini gambaran dari kami. Kemudian Bu Zura tadi ya, nggak bisa memang tadi sudah disampaikan Pak Sekda juga, nggak bisa kalau cabai, bawang atau tomat gitu, karena memang sifatnya tadi ya itu tadi ya cepat busuk, takutnya nanti ya kan nggak terjual, nggak habis ya kan,
rugi ya. Kan itu Bu Jura ya. Jadi ya masih sebatas itu lagi lah ya. Beras, minyak goreng, ya telur, ya tepung dan ya gula ya itu. Nah itu juga kan sudah dapat subsidi ya, sudah dapat subsidi, minta lebih sering lagi gitu Pak. Iya, iya. Nanti kasihan ya tetangga yang jualan nggak habis barangnya gitu ya. Oke, baik, masih ada waktu beberapa menit lagi ya untuk Anda yang ingin bertanya ya mengenai seputar Nataru inilah ya. Natal dan tahun baru yang kita tahu ya hari raya, kemudian disambung lagi libur akhir tahun, belum lagi ya kita tahu daerah kita juga daerah yang memang sampai sejauh ini ya pasokan sayurnya itu dari Sidikalang. Makanya nih benar-benar nih harus pandai lah ya kita menanam di pinggiran rumah ya. Beberapa saat yang lalu tuh Pak Kadis Pertanian ya yang sudah jadi narasumber selalu mengingatkan tuh ya minimal 10 polybag, 20 polybag di samping rumah pekarangan gitu ya, nanam cabai, nanam apa sayur ya, yang untuk dirinya sendiri begitu. Ketika nanti bahan pangan atau bahan pokok ini naik harganya ya sudah terpenuhi. Dan tadi juga sudah disampaikan ya bagaimana setiap kecamatan itu 1 hektar satu kecamatan ya. Terbayang kalau memang itu berhasil ya ada 11 hektar ya di Kabupaten Aceh Singkil pangan tersedia ya, tidak menutup kemungkinan ya bisa mencukupi kebutuhan untuk masyarakat Aceh Singkil. Nah ketika itu nanti berhasil ya otomatis wah ini aja berhasil gitu kan, barangkali ya apa ya desa bisa membuat program serupa dan masyarakat juga ya yang punya lahan kosong ya lahan tidur yang nggak termanfaatkan dengan baik bisa dilakukan penanaman seperti itu gitu. Mungkin ya. sedikit Ya. Bang Dapi Ya, ini silakan, untuk Pak. menambahkan bagaimana kiranya kita bisa membantu masyarakat seperti yang dimintakan Ibu Zura untuk cabai, bawang, Iya. dan mungkin makanan-makanan yang langsung bisa dimakan gitu kan. Iya. Ini juga setelah penanaman serentak 1 hektar per kecamatan, Iya. pemerintah daerah juga sedang rencananya untuk di 2023 ini kita mau action sampai dengan 2024 itu akan melakukan penanaman juga di tiap-tiap kecamatan di komoditi cabang cabai merah, bawang itu di Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Danau Paris dan hampir di seluruh kecamatan-kecamatan yang memang cocok untuk penanaman tersebut. Iya. Ada beberapa kalau kemarin 1 hektar ini kita tambah. Oh, ditambah. Ditambah lagi. Seperti di Gunung Meriah rencananya kita akan melakukan penanaman 7 hektar. Iya. Di Simpang Kanan 10 hektar. Di Danau Paris 5 hektar dan di Suro sekitar 5 hektar. Dan nanti semua itu kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Yang garap itu nanti siapa Pak? Kelompok tani. Kelompok tani. Jadi menyikapi tidak adanya mungkin gerakan pangan murah, operasi pasar untuk cabai dan bawang, jagung, ini dilakukan penanaman-penanaman di tiap-tiap kecamatan. Jadi itu ya lebih diperluas lagi dampaknya, diperlebar lagi nih Benar, Pak ya. benar. Sebagai antisipasi nantinya kalau memang mungkin sudah tidak ada lagi ya gerakan pangan murah atau pasar murah gitu kan. Karena pasar murah itu identik dengan ya mungkin jelang-jelang hari besar gitu Betul. Pak kan. Iya. Itu ya. Baik, Isra Manesma sepertinya waktu kita sudah habis nih Pak Sekda ya. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Sekda, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bang Dapi. Ya. Dan kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dana insentif fiskal dan dana kemiskinan, dalam hal ini dana insentif daerah inflasi. Dan semua ini insya Allah pemerintah daerah akan gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yang ada di Aceh Singkil. Dan kami berusaha untuk menjaga konsistensi pemerintahan, baik itu di bidang ekonomi, administrasi negara, dan kependudukannya.
Mungkin ini gambaran yang bisa kami berikan, dan kami juga mohon maaf jika selama ini pemerintah daerah mungkin masih kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan kami tetap menerima masukan dan saran-saran untuk perbaikan ke depan. Demikian saja. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ekstra menesma ya, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa, kenaikan harga bahan pokok ini seperti apa ya di akhir-akhir tahun ya. Untuk saat ini ya terima kasih Pak PJ Sekda Aceh Singkil ya, Bapak Ahmad Rifai ya, yang sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi untuk masyarakat Aceh Singkil yang kemarin bertanya-tanya gitu ya, bisa terjawab pada sore hari ini. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Talkshow Warta Pembangunan. Terima kasih untuk segala atensi dan kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.